Masih di Anies Pagi, pemirsa, kesal akibat banyak kasus kejahatan yang tidak terungkap. Warga membakar markas polisi sektor Candipuro. Dalam rekaman video amatir Mapolsek Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan dibakar warga. Akibat jumlah warga yang cukup banyak membuat tindakan anarkis tak dapat dihindari. Aksi pembakaran Mapolsek dipicu kekesalan masyarakat setempat yang kesal akibat tindak kriminal di kecamatan tersebut meningkat dan tak kunjung terungkap. Ditambah kasus begal dengan senjata api yang menewaskan korban juga belum terungkap pelakunya. Sebelumnya masyarakat melakukan aksi demo dan mencoba menemui Kapolsek, namun baik Kapolsek dan anggotanya tidak mau menemui. Hingga memicu kemarahan warga dan terjadilah pembakaran kantor Polsek Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Pemirsa, dua kelompok pemuda di Kecamatan Medan Belawan dini hari tadi terlibat bentrok. Aksi saling lempar kayu dan batu terjadi dan menutup jalan menutup pelabuhan. Tawuran antar dua kelompok pemuda ini terjadi antara pemuda Gang 17 dengan warga lorong stasiun Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Saling lempar batu dan bom molotov dilakukan kedua kelompok. Polisi yang tiba di lokasi melepaskan tembakan gas air mata untuk melerai kedua kelompok dan menjadi sasaran kelompok yang bertikai. Aksi tawuran ini merupakan buntut tawuran yang terjadi pada bulan Ramadan lalu yang tak kunjung selesai. Dalam bentrokan, sejumlah pemuda terluka terkena lemparan batu. Sini Kang, ayo. Beralih ke informasi kebakaran, pemirsa, malam tadi api menghanguskan rumah warga di kawasan padat penduduk di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya, meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir hingga setengah miliar rupiah. Telah terjadi kebakaran di Veteran Gang Baru. Sedikitnya 4 rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Veteran Banjarmasin, Kalimantan Selatan malam tadi hangus terbakar. Rumah yang terbakar berada di Gang Baru Jalur 3, 1 dan di Gang Nusa Indah. Warga dibantu petugas pemadam berupaya memadamkan api dengan mengerahkan mobil pemadam ke lokasi. Menurut warga, api berasal dari salah satu rumah warga yang ditinggal penghuninya. Begitu ada orang teriak api, keluar, di mana apinya dibuka di dapur ada api di tiga rumah. Di rumah pian atau di rumah? Oh, yang rumah samping. Rumah samping. Yang rumah samping tadi Pak kosong atau gimana? Kosong. Untuk penyebab dugaan sementara memang masih belum bisa kita pastikan. Informasi dari kawan-kawan polsek tadi sudah melakukan penyelidikan. Jadi setelah keluar dari hasil itu baru bisa kita pastikan secara Kerugian sudah bisa ditaksir. perkiraan sementara tadi mungkin 500 juta. Setelah berjibaku, kobaran api berhasil dipadamkan selama 1 jam kemudian. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Dede M. Yusuf, iNews melaporkan. Diduga lupa mematikan kompor saat memasak, 4 rumah panggung di Desa Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dilalap api. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah panggung hingga menjalar ke bangunan lainnya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api dengan mengerahkan 3 unit mobil pemadam. Setelah kita cross check itu terduga disebabkan oleh kompor ya. Karena kalau nggak salah sih dengarnya manaskan lauk lebaran ditinggal. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Iya, ini kebakaran juga terjadi di ibu kota ini. Pemirsa, kebakaran di kawasan Cipayung, Jakarta Timur dan belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan gudang kabel yang terbakar.
Api menghanguskan sebuah gedung kabel di Jalan Haji Karim Setu Cipayung, Jakarta, Selasa malam. Api membesar dengan cepat mengingat banyaknya bahan dan material yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api agar tidak menyebar ke permukiman warga. Petugas pun terkendala jauhnya sumber air dari lokasi kejadian. Yang terbakar kabel-kabel ini Pak, termasuk juga wadahnya itu yang dari kotaknya dari kayu sehingga api cepat membesar. Kemudian kalau dugaan sementara ya kita belum tahu Pak, karena harus melakukan penyelidikan itu prosesnya agak lama ya. Kita nggak bisa menduga-duga takutnya salah Pak nanti ya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa dan Gede, ini kebakaran juga terjadi di Jakarta Timur. Ini di kawasan Terminal Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ini malam tadi puluhan kios buku dan sepatu ludes terbakar. Api berkobar di kawasan Terminal Pasar Senen, Jakarta Pusat sekitar pukul 9:30 malam tadi. Objek yang terbakar merupakan area kios buku dan sepatu. Sejumlah kios terpaksa didobrak agar petugas damkar dapat menjangkau titik api. 18 unit mobil damkar dikerahkan dalam kebakaran ini dan api dapat dipadamkan selama 30 menit kemudian. Warga menduga penyebab kebakaran diakibatkan sampah terbakar di area kios. Kalau ada yang bilang listrik dari sebelah sana, ini kan listrik kebagi dua. Dari sana yang bilang, banyak yang bilang listrik dari sana. Timbulnya apinya dari belakang, kirain banyak yang bakar-bakar. Pada lari-larian orang, tentunya kebakaran beneran. Adalah kios toko buku, jadi kita dapat laporan ada terbakar toko kios buku. Makanya kita lebih baik meluncurkan unit maksimal agar tidak terjadi perambatan. Ini untuk dugaan sementara dari apa Pak? Dugaan sementara kita belum bisa dapatkan informasi, kemungkinan dugaan sementara adalah listrik. Dalam peristiwa kebakaran ini setidaknya ada 10 dari 50 kios yang terbakar. Jumlah kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, masih dari informasi seputar kebakaran ini. Kebakaran ini juga melanda sebuah rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat. Hubungan pendek arus listrik diduga menjadi penyebabnya. Kebakaran yang melanda sebuah rumah makan di Jalan Raya Muhtar, Sawangan, Depok, Jawa Barat, siang kemarin sempat direkam warga. Menurut warga, api berasal dari bagian dapur dan dengan cepat merambat ke area lainnya. 7 unit mobil damkar dikerahkan guna memadamkan kobaran api. Setelah 30 menit, api akhirnya dapat dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan saat kejadian rumah makan sedang tutup. Mengembangkan potensi dan mencetak usaha mikro, kecil, dan menengah ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi Gede. Iya, betul Lista. Memasarkan produk melalui toko online kini menjadi cara yang efektif untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Shopee resmi membuka kampus UMKM ekspor di kota Solo, Jawa Tengah. Pengusaha maupun pelaku UMKM bisa memanfaatkan kampus tersebut untuk belajar berjualan online mulai dari nol hingga ekspor secara gratis. 3, 2, 1. Peresmian kampus UMKM ini dihadiri langsung oleh Direktur Shopee Indonesia, Handika Jaya, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Gibran berharap hadirnya kampus UMKM Shopee Ekspor bisa membantu UMKM di Solo naik kelas dan mampu menjangkau pasar internasional. Jadi saya nggak pengen UMKM di Solo itu gitu-gitu aja. Saya pengen semuanya bisa naik kelas, bisa membranding produknya dengan baik, bisa memilih packagingnya dengan baik, dan yang paling penting
bisa melebarkan sayapnya sampai ke negara-negara lain. Beberapa fasilitas di kampus UMKM ini antara lain pengenalan aplikasi Shopee hingga belajar pengemasan termasuk pemasaran produk. Dan semoga kita terus mencapai target kita 10.000 eksportir baru di tahun ini. Dan juga ini bisa menjadi sebuah blueprint yang bisa dicontoh di kota-kota lainnya nanti kesuksesan bagaimana UMKM bisa naik kelas dengan bimbingan dan kolaborasi secara nyata. Sementara itu beberapa pelaku UMKM di Solo menyambut baik adanya kampus UMKM ini. Mereka mengaku terbantu penjualannya setelah bergabung dengan Shopee. Jadi ketika saya belum memulai Shopee, omsetnya mungkin tidak terlalu banyak, tapi ketika saya sudah mulai Shopee, banyak customer-customer yang langsung berdatangan ke toko saya. Kebetulan memang karena di Shopee itu pangsa pasarnya kan lebih sempit ya, jadi ketika orang searching produk saya, misalkan keranjang anyaman, maka akan langsung keluar produk saya. Jadi lebih menjangkau ke seluruh customer saya. Kampus UMKM Shopee Export ini baru pertama kali di Solo. Rencananya kampus serupa akan hadir di kota-kota lain di tanah air. Dari Solo, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Agresi Israel di Gaza disambut dengan kemarahan warga Palestina di Yerusalem. iNews Pagi akan segera kembali.